Bab 2680. Hati-hatilah dengan bos. Bos. Warrior yang tertegun, kemudian berkata, apakah dia adalah dirimu yang lain? Wanita bergaun putih itu mengangguk. Warrior yang berbisik, apakah dia yang lebih hebat atau Selah? Wanita bergaun putih itu berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Warrior yang berkata, bukankah Selah adalah orang yang paling hebat dalam bertarung menurut kalian? Wanita bergaun putih itu menggelengkan kepalanya, dia memang pandai bertarung, tetapi kehebatan bos bukan hanya dalam bertarung, selain itu, begini saja, bos adalah inti dari kami berempat, dia mempunyai kekuatan yang dimiliki oleh kami berempat, tidak hanya itu, dia juga mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh kami berempat. Selain itu, dia bahkan mampu membuat kami berempat bersatu, tetapi, kami berempat tidak mempunyai kemampuan itu, apakah kamu sudah mengerti? Warrior yang tersenyum masam, dia tentu saja mengerti. Bos yang dimaksud wanita bergaun putih itu jelas adalah sebuah tubuh, sedangkan wanita bergaun putih dan 3 orang lainnya, jika dilihat dari sudut pandang tertentu, bisa dikatakan semacam roh. Tentu saja, mereka berempat tidak bisa dikatakan sebagai roh yang murni. Dan tubuhnya adalah bos yang dimaksud wanita bergaun putih itu, dan dia adalah takdir langit yang sesungguhnya. Tentu saja, takdir langit seharusnya adalah gabungan dari 4 orang. Bisa diartikan seperti ini. Warrior yang berpikir sejenak, kemudian berkata, apakah bos kalian mudah untuk dibujuk? Wanita bergaun putih berkata sambil tersenyum, tergantung kondisinya. Warrior yang tersenyum masam, menurutmu, bagaimana dia akan memperlakukanku? Wanita bergaun putih itu menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Aku sudah sangat lama tidak menghubunginya, dan dia juga tidak menghubungi kami. Warrior yang ragu sejenak, kemudian berkata, kalian bisa dikatakan sebagai rohnya, dan sekarang, kalian sudah dilatih menjadi elf, apakah dia tidak keberatan? Wanita bergaun putih itu berkata sambil tersenyum, kenapa keberatan? Kami berempat memang adalah satu tubuh, gabungan dari 4 orang adalah bentuk yang paling utuh. Warrior yang merasa tak berdaya, hubungan di antara keempat takdir langit ini, benar-benar rumit dan aneh. Karena dia bisa merasakan bahwa baik wanita bergaun putih maupun adik Black, ataupun Selah, mereka semua sudah mempunyai pemikiran yang utuh, bisa dikatakan bahwa mereka sudah menjadi pribadi yang mandiri. Tetapi, mereka sama sekali tidak menolak untuk bersatu. Hal ini sangat sulit untuk dipahami olehnya. Tanpa mempermasalahkan hal ini, warrior yang kembali bertanya, apakah dia akan melukai Densky dan Tako? Wanita bergaun putih itu mengangguk pelan, mungkin saja, karena Densky dan Selah serta bos sangat tidak akur. Pada waktu itu, Densky dan Selah bertarung hingga dunia hampir runtuh. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan pelan, mereka berdua bermusuhan. Inilah penyebab Selah tidak begitu senang ketika melihatmu, karena hubunganmu dengan Densky sangat baik. Selain itu, Densky bahkan pernah mengajarmu, menurutnya, kamu adalah penerus Densky Ki. Selah. Warrior yang berbisik, aku juga tidak begitu senang ketika melihatnya. Tetapi kamu tidak bisa mengalahkannya, kata wanita bergaun putih itu sambil tersenyum. Warrior yang tersenyum masam, perkataan ini terlalu menyakitkan. Wanita bergaun putih itu kembali berkata, kamu adalah orang pilihan aku dan adik Black, dan Selah juga tidak melarangnya. Sebelumnya, hal semacam ini belum pernah terjadi. Jadi, kamu adalah orang yang paling bisa menghentikan bos. Warrior yang mengangguk, nanti aku akan pergi ke ruang di ujung alam semesta 4 dimensi. Wanita bergaun putih itu menggelengkan kepalanya,
kekuatanmu saat ini masih belum mencukupi, kamu harus mencapai puncak alam takdir. Dengan begitu, kamu baru bisa menjaga dirimu ketika pergi ke sana. Puncak alam takdir. Warrior yang berkata, tidak semudah itu. Wanita bergaun putih itu berkata sambil tersenyum, kamu mempunyai energi spiritual terbaik di dunia, dan juga paling memenuhi syarat. Dengan sedikit usaha, untuk mencapai puncak alam takdir bukanlah hal yang sulit. Warrior yang mengangguk, dan seperti teringat akan sesuatu, dia pun kembali berkata, satu hal lagi, ada banyak orang yang sedang memburuku di luar. Tentu saja, ini bukan intinya adalah mereka mungkin menargetkan kalian. Wanita bergaun putih itu terdiam. Setelah cukup lama, wanita bergaun putih itu berkata dengan pelan, kamu tidak perlu mencemaskan kami, dan kami tidak akan keluar untuk membantumu. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah ujian yang terakhir. Hiduplah dengan baik. Sambil berbicara, tubuhnya pun mulai menjadi semu. Sebelum benar-benar berubah menjadi semu, dia kembali berkata, jagalah Shiro dengan baik, dan juga Yana. Kami tidak menargetkan mereka, karena mereka sedang bersamamu, dan mereka mungkin bisa membantumu suatu saat nanti, dan jangan membiarkan mereka kembali seperti dulu. Para penguasa alam takdir pun demikian, menanglah jika kamu bisa. Pokoknya kami tidak akan ikut campur sekarang, kami akan mengawasimu. Satu hal lagi, hati-hatilah dengan bos dia. Selesai berbicara, dia pun menghilang tanpa jejak. Di dalam gubuk, warrior yang terdiam cukup lama, kemudian menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa dia benar-benar sudah tidak bisa terlepas dari tanggung jawab tertentu. Kecuali dia ingin merelakan Shiro dan Yana, serta segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, dia akan menjadi bebas sepenuhnya, seperti si pengembara itu, yang hidup dengan bebas di dunia. Tetapi, dia tidak bisa melakukannya. Warrior yang duduk bersila, dan mulai berlatih. Puncak alam takdir. Seperti yang dikatakan oleh wanita bergaun putih itu, dia harus mencapai puncak alam takdir. Kekuatan tanah eskatologi itu tidak jelas, dia masih harus menghadapi Selah dan bos takdir langit itu. Sejujurnya, dia merasa sedikit bingung dengan masa depannya. Dia tidak boleh terlalu banyak berpikir, hal yang harus dilakukannya adalah meningkatkan kekuatannya, kemudian menemukan Densky dan Tako. Tanah eskatologi. Pada hari ini, Walton Hang tiba di sebuah tembok gunung, dan ada sebuah batu berwarna merah darah di ujung bawah tembok gunung itu. Walton Hang tiba di depan batu berwarna merah darah itu, dia memandang batu itu sejenak, kemudian berkata, berapa lama lagi? Setelah cukup lama, terdengar sebuah suara yang serak dari dalamnya, sebentar lagi. Walton Hang memejamkan kedua matanya secara perlahan. Pada saat ini, terdengar sebuah suara dari dalam batu itu, aku menginginkan roh baik dan roh iblis. Walton Hang mengangguk pelan, aku akan membantumu mencarinya. Sangat bagus, kata suara itu. Walton Hang pun berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Samu muncul di sampingnya. Samu berbisik, aku sudah mengetahui keberadaan Kaisar Li. Walton Hang, apa yang dikatakannya? Samu menggelengkan kepalanya, aku belum bertemu dengannya, tetapi orang ini sangat sombong, sepertinya dia tidak akan bertemu dengan kita. Walton Hang terdiam sejenak, kemudian berkata, aku akan pergi ke sana sendiri. Selesai berbicara, dia pun menghilang di tempat. Di sisi lain, di sebuah dunia bawah tanah, Irene An terus melayangkan senjata Zange. Di hadapannya, ada sebuah bayangan hitam yang tak terlihat wujudnya. Setelah sekian lama, Irene An pun berhenti. Bayangan hitam itu berkata, apakah kamu sudah mengerti?
Irene An menggelengkan kepalanya, tidak begitu mengerti. Bayangan hitam itu mengangguk pelan, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Irene An kembali menghilang di tempat. Menembak ke langit. Di dalam pagoda Hongmeng. Yana masih berlatih, dia sedang melahap pecahan alkimia batin keduanya, prosesnya cukup lama. Sebenarnya, sekalipun dia tidak melahap alkimia batin itu, dia juga bisa menumbuhkannya sendiri, hanya saja agak lambat. Sebaliknya, jika dia melahap alkimia batin, maka kecepatan pertumbuhannya akan meningkat pesat. Mengenai Shiro, tujuan hidup Shiro adalah berlatih dan bermain secara bersamaan. Berlatih sehari, dan bermain 3 hari. Dia merasa bahwa hal ini paling masuk akal, ketika dia berada di kampung halaman Yohana yang, dia sangat marah ketika mengetahui bahwa orang di sana harus berlatih 5 hingga 6 hari dalam seminggu. Begitukah cara hidup manusia? Hari ini adalah hari bermainnya Shiro. Setelah pergi berkeliling di tempat Yana, Shiro tiba di depan 2 pohon itu. Kedua pohon itu sudah berbuah banyak, Drago dan yang lainnya mendapatkan 2 buah setiap bulannya. Selain itu, Shiro masih mempunyai satu misi, yaitu meningkatkan pedangnya. Senjata ajaib seperti pedang labu ini, sebenarnya tidak lebih lemah daripada beberapa senjata ajaib super. Meskipun masih bisa ditingkatkan, tetapi kecepatannya agak lambat. Senjata ajaib semacam ini bisa mencapai tingkat ini, sebenarnya harus bergantung pada mereka sendiri. Shiro mengumpulkan pedang 5 elemen dan pedang Cixiao di depannya, dan pedang utama serta leluhur pedang. Dia meletakkan pedang utama dan leluhur pedang di belakangnya. Kedua pedang itu tidak bisa digunakan secara sembarangan, karena mereka akan dipukul jika melakukannya. Shiro memandang pedang 5 elemen dan pedang Cixiao, serta kotak pedang berwarna hitam itu. Dia mengambil kotak pedang itu dan melihatnya, dan akhirnya, dia menyemprotkan banyak energi spiritual ke dalamnya. Ketika energi spiritual masuk, pedang 5 elemen seketika mulai bergetar. Tidak lama kemudian, pedang 5 elemen itu langsung terbang ke sarungnya. Shiro mengedipkan matanya, dan menyeringai, kemudian dia membawa kotak pedang itu dan pergi meninggalkan pagoda Hongmeng. Dia merasakan adanya elf di dalam kotak pedang itu, dan dia ingin melihat seberapa kuat elf itu. Pada saat ini, pedang utama dan leluhur pedang tiba di hadapan warrior yang mengernyit, apa yang ingin dilakukan oleh bocah kecil itu. Sambil berbicara, dia meninggalkan Chick Cottage, kemudian menggunakan kesadaran ilahinya, dan tidak lama kemudian, dia merasakan keberadaan Shiro, dan Shiro sedang berada di dalam dasar laut. Di dalam dasar laut, cakar kecil Shiro sedang memukul kotak pedang itu dengan pelan. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya sudah masuk ke dalam kotak pedang itu, tetapi kotak pedang itu tidak bereaksi. Beberapa saat kemudian, Shiro mengedipkan matanya, kemudian dia membuka mulutnya, tetapi tidak bersuara. Dari gerakan mulutnya, sepertinya dia ingin mengatakan, "Jangan takut, aku akan melindungimu." Beberapa saat kemudian, kotak pedang itu tiba-tiba bergetar dengan hebat, kemudian 5 energi pedang yang berbeda-beda tiba-tiba melesat keluar dari dasar laut. Seketika, seluruh permukaan laut itu menjadi mendidih. 5 pedang itu langsung menuju ke awan. Sesaat kemudian, seluruh batasan wilayah dunia Ming pun dihancurkan. Tidak hanya itu, 5 pedang itu memancarkan kekuatan 5 elemen. Begitu 5 kekuatan ini muncul, seluruh aturan dunia Ming langsung dilanggar. Warrior yang merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat sedang melahap segalanya, melahap seluruh dunia Ming ini. Sebelum sempat berpikir banyak, warrior yang buru-buru berkata, "Shiro, cepat hentikan." Di dalam dasar laut, Shiro mendengar perkataan warrior yang,
dan dia tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Shiro memutar bola matanya, dan akhirnya, dia menunduk sambil memandang kotak pedang itu, kemudian cakar kecilnya mulai diayunkan dengan sangat cepat. Mungkin artinya, semua ini adalah ulah dirimu sendiri, dan bukan dirinya. Kotak pedang itu mulai bergetar dengan hebat, maksudnya adalah tadi kamu tidak berkata demikian. Shiro mengerdip, kemudian dia menyemburkan banyak energi spiritual ke dalam kotak pedang itu. Ketika energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya itu masuk, kotak pedang itu pun langsung berhenti. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk bertanggung jawab. Pada saat ini, warrior yang muncul di hadapan Shiro, dan Shiro mengerdip, kemudian cakar kecilnya menunjuk ke arah kotak pedang itu. Kotak pedang bersambung.